Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait hukum zakat perhiasan. Saya akan mulai dengan pengertian hukum zakat perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin." Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Emas adalah salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai kadar nisab atau kadar wajib zakat dan telah dimiliki selama 1 tahun atau haul. Namun emas tidak selamanya dalam bentuk batangan. Ada yang dijadikan sebagai perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan lainnya, yakni emas tersebut telah berubah bentuk. Perhiasan ini merupakan sesuatu yang sangat disenangi oleh kaum Hawa dan itu adalah fitrah dan Allah tanamkan dalam diri mereka sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan walau dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini merupakan sesuatu yang mubah bagi mereka. Maka apakah perhiasan emas ini adalah sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya atau tidak? Inilah permasalahan yang dimana para ulama terdahulu dan sekarang berselisih pendapat tentangnya. Mazhab Hanafi memandang bahwa zakat perhiasan hukumnya wajib, adapun mazhab Syafi'i memandang tidak wajibnya zakat perhiasan. Pandangan mazhab Syafi'i tentang hukum zakat perhiasan emas, menurut Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya adalah wajib. Ini adalah mazhab Umar bin Khattab. Abu Bakar Ahmad mengatakan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan emas dan perak diriwayatkan dari Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdul Umamah, Abdul bin Shaddad, dan Jabir bin Said. Al-Qudri menyebutkan dalam buku Al-Binayah Sarah Al-Hidayah bahwa zakat wajib dikeluarkan pada emas dan perak murni, serta perhiasan dan wadah yang terbuat dari keduanya. Disebutkan juga dalam buku Al-Mabsud bahwa perhiasan emas yang mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya, baik bagi laki-laki maupun perempuan, digunakan untuk berhias ataupun tidak. Di antara landasan yang menjadi dalil mazhab Hanafi adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang mempunyai emas dan perak tetapi tidak membayar zakatnya, maka di hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika api yang dinyalakan di dalam neraka. Lalu disetrikakan ke perut, dahi, dan punggungnya. Setiap setrika itu dingin, maka akan dipanaskan kembali, disetrikakan pula kembali padanya. Imam Syafi'i dalam kitab Al menjelaskan bahwa apa yang dijadikan perhiasan oleh para wanita dan yang disimpan mereka maupun yang disimpan oleh para laki berupa mutiara, zabrut, yakut, marjan, dan perhiasan yang berasal dari laut serta selainnya maka tidak ada zakatnya. Namun jika perhiasan tersebut dijadikan sebagai barang dagangan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Lalu riwayat lain dari Ibnu Umar, ia pernah memakaikan perhiasan emas pada anak-anak perempuan dan hamba sahaya miliknya lalu tidak mengeluarkan zakatnya. Secara ringkas, dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam menetapkan bahwa perhiasan emas dan perak yang mubah digunakan tidak ada zakatnya adalah hadis Zainab istri Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah wahai kalian para wanita, walau dalam perhiasan kalian. Hadis Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan emas. Titik perbedaan dari kedua mazhab ini adalah persoalan zakat perhiasan. Adalah perhiasan yang dibentuk dan dipersiapkan untuk berhias yang mubah bagi kaum wanita. Maka mazhab Hanafi memandang akan wajibnya zakat perhiasan tersebut. Sementara mazhab Syafi'i memandang tidak ada zakat di dalamnya. Lalu, apa sebab di antara perbedaan atau khilaf antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang zakat perhiasan emas? Sebab terjadinya pendapat ini adalah perbedaan dalam memahami ayat yang berkaitan dengan zakat. Di antara ayat tersebut adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ayat ini secara umum mewajibkan zakat pada seluruh bentuk emas dan perak. Karena Allah menggantungkan hukum pada nama keduanya emas dan perak. Sehingga dengan demikian wajib zakat pada keduanya tanpa melihat sisi bentuknya. Maka siapa saja memiliki emas dalam yang telah dibentuk atau emas mentah atau perak wajib zakat berdasarkan keutamaan lafaz.
Dari ayat tersebut, mazhab Hanafi memandang akan wajibnya zakat emas secara umum. Maka mengeluarkan perhiasan dari keumuman ayat membutuhkan dalil. Adapun mazhab Syafi'i memandang bahwa ayat ini bersifat umum dan perlu perincian, sehingga kurang tepat dijadikan sebagai dalil wajibnya zakat perhiasan. Dan adanya beberapa alasan yang lain diantaranya. Yang pertama, maksud dari ayat ini adalah haramnya menimbun emas dan perak dan wajibnya mengeluarkan zakat dari keduanya. Yang kemudian jika dikeluarkan zakatnya dikatakan sebagai kans, yaitu harta simpanan atau timunan. Kemudian ayat ini dikhususkan dengan ayat zakat, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, bela zakat dari harta mereka. Sehingga ayat ini hanya bermakna pada akan pengharaman penimbunan emas dan perak jika zakatnya tidak dikeluarkan. Yang kedua, Abdullah bin Umar dari Jabir bin Abdullah memfatwakan bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya, sehingga perkataan mereka yang mengatakan bahwa harta timunan atau tidak dikeluarkan zakatnya adalah kans, yang menjadi acuan ulama yang lain dalam mewajibkan zakat perhiasan. Masih bersifat umum, sehingga perlu diperinci lagi dengan demikian, kurang tepat menjadikan perkataan mereka sebagai dalil akan wajibnya zakat perhiasan. Adapun hadis yang diperselisihkan, baik dari sisi keabsahannya ataupun sisi pendalilannya oleh kedua mazhab, diantaranya adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda yang artinya siapa yang mempunyai emas dan perak tetapi tidak membayar zakatnya, maka di hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika api yang dinyalakan di dalam neraka. Lalu disetrikakannya ke perut, dahi, dan punggungnya. Setiap setrikaan itu dingin, maka akan dipanaskan kembali, lalu disetrikakan pula padanya. Hadis ini dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i tentang wajibnya zakat perhiasan. Sisi pendalilannya adalah bahwa hadis ini secara umum diperintah untuk mengeluarkan zakat emas dan perak, dan tidak ada nas dari Nabi yang menyebutkan tentang pengecualian perhiasan emas dan perak. Begitu pula tidak ada ijma atau kesepakatan tentang hal itu. Adapun mazhab Syafi'i memandang bahwa hadis ini tidak tepat dijadikan landasan dalam mewajibkan zakat perhiasan emas dan perak karena hadis ini bersifat umum, masih membutuhkan perincian sebelum dijadikan sebagai hujjah karena tidak boleh mengamalkan hal yang masih bersifat global sebelum ada perinciannya. Dan tidak ada hadis yang menunjukkan kewajiban pada zakat perhiasan emas dan perak. Penjelasan yang ada hanya pada kewajiban zakat pada emas dan perak yang dijadikan sebagai alat tukar. Sehingga hanya terbatas pada hal yang dijadikan sebagai nilai dan alat tukar yang merupakan asas dari emas dan perak. Di antara perbedaan lain adalah mazhab Syafi'i mewajibkan zakatnya memandang dari sisi materialnya atau bahan dasar pembuatannya. Adapun dari mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa perhiasan emas tersebut telah melalui proses pembuatan dan industri, sehingga tidak lagi menyerupai alat ukur tukar-menukar atau uang, karena telah berubah bentuk sehingga hukumnya sama dengan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti perabot rumah tangga, pakaian, dan selainnya. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan. Sehingga dengan kias inilah mereka memandang tidak adanya zakat perhiasan. Insya Allah pendapat yang rajih dalam permasalahan ini yaitu pendapat mazhab Syafi'i dengan beberapa alasan sebagai berikut. Dalil yang menjadi pegangan dalam mazhab Hanafi masih bersifat umum yang membutuhkan penjelasan lebih terperinci. Tidak ada hadis sahih yang secara rinci menjelaskan perihal itu. Jika sekiranya hal ini wajib, maka tentu akan ada hadis sahih yang menjelaskannya. Karena hal ini adalah sesuatu yang umum terjadi di kalangan wanita sahabat di mana mereka memakai emas dan perak sebagai perhiasan. Lalu adanya fatwa dari kalangan para sahabat yang mengatakan tidak ada zakat pada perhiasan emas dan perak, sementara di antara mereka adalah perawi-perawi hadis umum yang menjadi dalil bagi mazhab Hanafi yang mengatakan wajib zakat pada perhiasan emas dan perak. Sehingga hal ini menjelaskan akan maksud dari hadis umum yang mereka riwayatkan. Jadi kesimpulan sebagai penutup, perbedaan pendapat terkait fikih zakat perhiasan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi seharusnya tidak menjadi sumber perdebatan di masyarakat, melainkan dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk lebih memahami keragaman pendapat dalam ilmu fikih. Kedua mazhab memiliki landasan dan argumentasi yang mengikuti pendapat yang sesuai dengan keyakinan, sikap saling hormat menghormati, dan meyakini pendapat masing-masing. Semoga perbedaan ini dapat memperkaya wawasan
kita dalam Islam dan meningkatkan rasa toleransi dalam menjalankan ajaran agama. Terima kasih, itu saja mungkin yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.